Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita ketemu yang pertama kali. Mohon diperhatikan dan mohon dicamkan. Tak terasa Anda sudah kelas 9. Maka sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin membekali Anda beberapa hal, terutama yang menyangkut karakter, sehingga dengan karakter ini Anda akan sukses tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam kehidupan kelak nanti. Anak-anak, kalau Anda kelas 9, berarti Anda adalah anak tertua di SMP Negeri 1 Kaliori. Yang namanya anak tertua minimal harus bisa menjadi contoh adik-adik kalian. Begitu kan anak-anak? Dalam pembelajaran nanti anak-anak, itu perlu pemahaman yang didasari rasa keikhlasan untuk bisa memperoleh ilmu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Karena tanpa keikhlasan berarti ada pemaksaan. Pemaksaan itulah yang tidak kami kehendaki anak-anak. Berdasarkan keikhlasan Anda akan berbuat tanpa dipaksa oleh siapapun, yang nanti akhirnya Anda akan merasa puas dari hasil pembelajaran ini karena kamu merasa ikhlas mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sebelum saya menginjak ke pembelajaran, akan saya awali tadi pembekalan. Anak-anak, kita hidup dalam saat ini, kita hidup dalam 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Nah, ini perlu kamu camkan. Dalam lingkungan keluarga anak-anak, kelas 9 bukan kanak-kanak lagi. Kelas 9 saya anggap sudah mulai dewasa. Harus mulai mengerti akan rasa tanggung jawab yang harus Anda emban. Jika dalam keluarga Anda abai akan rasa tanggung jawabmu, ini akan membentuk karakter yang kurang bagus nantinya. Maka saya harap anak-anak, di rumah Anda harus mengambil tanggung jawab yang paling kecil sekalipun. Umpamanya, mencuci pakaianmu sendiri. Sudahkah? Kalau belum, ayo cuci. Kita membantu orang tua. Orang tua Anda harus kamu bantu. Alangkah bangganya, alangkah senangnya kalau anak-anak mengerti akan tanggung jawab, misalnya mencuci atau menyapu. Tidak usah diperintah. Nah, inilah yang saya katakan tadi, membentuk karakter. Apakah harus menggantungkan orang tua terus? Hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika Anda sudah terbiasa melakukan tanggung jawab, ini akan ada sesuatu yang hilang. Apa ya yang belum saya kerjakan? Pasti begitu.
Alangkah bangganya, mungkin akan mendapat pujian minimal kalau masyarakat tahu bahwa Anda adalah anggota keluarga si A umpamanya. Ketahuan orang lain bahwa Anda rajin, pasti akan mendapat nilai positif, khususnya dari ayah dan ibu Anda. Ini dalam keluarga anak-anak. Dalam lingkungan keluarga yang berikutnya anak-anak, jangan terlalu menuntut. Apalagi saat ini, saat sulit. Situasi pandemi kelihatannya belum akan cepat berakhir. Tolong yang sabar. Anda tidak usah menuntut, semuanya serba sulit. Yang semula kamu kelas 8, setiap hari mendapat pelajaran, mengharap cepat dengan datangnya hari libur. Tapi tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu angan-angan, Allah telah memberi libur panjang untuk di rumah. Bagaimana? Apakah Anda tidak bosan? Nah, ini yang perlu kesabaran anak-anak. Dan hati-hati, wabah ini belum berakhir. Bertindaklah yang bijaksana, yang mengerti akan tanggung jawabmu sendiri. Tadi saya katakan ketika Anda minta sesuatu, ketika sesuatu itu tidak dikabulkan orang tua Anda, jangan marah. Jangan marah. Apalagi burik, apalagi membentak-bentak orang tua. Nah ini yang saya katakan tadi, membangun karakter. Entah kapan datangnya kamu akan disebut ayah dan ibu. Ketika Anda ngambek, ketika Anda burik, ketika Anda marah, saya yakin orang tua Anda pasti sakit. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak ingin menuruti kemauan anaknya. Begitu kan? Tapi juga kamu harus tahu diri. Bukan berarti tidak dituruti, bukan tidak sayang. Mengerti enggak? Kamu harus tahu, kamu sudah besar. Sekarang kamu sudah kelas 9. Ya kan anak-anak? Ini. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam keluarga. Minimal membangun karakter yang santun dalam bertutur sapa dengan ayah dan ibu. Gunakan bahasa yang santun. Pilih kata-kata yang tidak menyakitkan, apalagi membentak. Jangan sekali-kali terjadi. Itu tidak diperkenankan dalam agama. Maaf, aku guru bahasa Indonesia. Bukan berarti mengajari tentang agama kamu. Tapi manusia melupakan agama, tidak akan menemui kehidupan yang indah anak-anak. Yuk sedikit ilmu agamamu kamu cerminkan dalam kehidupan sehari-harimu. Sekali lagi, ketika ingin berinteraksi dengan ayah atau ibu, gunakanlah bahasa yang santun. Ya. Tadi apa? Tidak boleh marah, tidak boleh membentak, apalagi burik. Tidak bagus itu, tidak bagus. Ya. Saya yakin anak-anak besok bila Anda berkeluarga, anak Anda saya yakin ingin yang soleh dan solehah. Ayo kita membuat karakter yang soleh dan solehah. Itu tidak sulit. Itu tidak sulit, mudah anak-anak. Karena apa? Lewat pembiasaan.
Jangan berbicara yang jelek. Dan kamu ulang-ulang. Berbicara yang tidak santun dan kamu berulang-ulang. Itu akan menjadi karaktermu sendiri. Ketika Anda mendengar perkataan yang tidak baik, tolong disaring. Itu tidak perlu kita tiru. Begitu kan anak-anak? Saya yakin Anda bisa. Karena Anda akan menjadi calon pemimpin bangsa. Siapa lagi tumpuannya kalau tidak pelajar-pelajar sekarang menjadi calon pemimpin bangsa? Apakah pantas minimal calon pemimpin keluarga berkata tidak sopan, berkata galak, berkata menyakitkan? Ya, gitu. Jadi di sini sekali lagi saya tadi katakan membangun karakter. Kita tidak bisa secara otomatis, wah Pak, nanti kalau saya menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin, pasti bisa bijaksana secara otomatis. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Orang itu akan mengucap apa yang sering diucapkan. Ya kan? Orang akan bertindak apa yang sering dilakukan. Maka berujar, bertindak yang sesuai dengan asli nuranimu. Saya yakin nuranimu pasti halus, lemah dan lembut. Ya. Maka jangan bosan-bosan Anda berperilaku yang baik, khususnya menyenangkan ayah dan ibumu. Jadi, dalam lingkungan keluarga ini, ayo tak ulang lagi, mengambil tanggung jawab walaupun kecil pekerjaan di rumah Anda. Syukur bisa yang lebih hebat lagi. Ini ya kan? Ambil ilmu dari keluargamu yang baik-baik. Itu pesan yang pertama anak-anak lewat lingkungan keluarga. Yang kedua lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah Anda pada dasarnya nanti juga akan menguatkan tentang karakter Anda. Tadi saya katakan calon pemimpin, maka di mana-mana harus kita tahu bahwa karakter yang baik itu kita perlukan. Misalnya anak-anak, ketika Anda di kelas 8, dari rumah udah pagi-pagi benar, tapi mengapa bisa terlambat? Yuk kita koreksi kekurangan yang di kelas 8. Sehingga di kelas 9 ini nanti Anda bisa betul-betul mewujudkan rasa tanggung jawab Anda. Dan lagi yang bawa sepeda motor, seharusnya motor itu kamu kendarai sendiri. Tetapi bila Anda ikhlas, tanpa ada paksaan, saya yakin Anda tidak terlambat. Ini karena terlambat sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, ini akan membangun karakter Anda. Apalagi merasa tidak dimarahi, merasa tidak dihukum, atau tidak diberi sanksi. Apakah ya setiap pagi Bapak Ibu guru harus memarahi dan memberi sanksi? Kalau begitu, udahkah pas karakter yang kita terapkan? Apakah sudah pas karakter yang Anda
Tunjukkan itu. Yuk kita berubah. Pasti kamu bisa. Kamu calon-calon orang hebat. Maka perencanaan sebelum berangkat sekolah pagi hari, malamnya udah dipersiapkan. Buku apa saja yang harus dibawa, peralatan tulis apa saja yang harus dibawa. Udah benarkah seragam hari ini yang kita kenakan? Itu. Satu, datangnya jangan terlambat ke sekolah. Yang kedua, masalah pakaian. Masalah pakaian ini ada sebagian anak ketika saya amati di kelas 8 masih kurang layak ditonton orang lain. Pakaian sobek di ND Plus. Ya kan anak-anak, terutama anak laki-laki, merasa bangga pakaian ND Plusan. Ini Pak, tidak punya ganti. Wah, jangan banyak alasan anak-anak. Iya, kalau tidak di ND Plus dijahit sedemikian rupa kan tampak rapi. Itu, iya kan? Masalah pakaian. Dari rumah pakaian itu udah dikenakan rapi. Termasuk dasi. Kalau pramuka ada duknya. Baju dimasukkan dalam celana panjang atau rok. Pakai ikat pinggang. Pakai kaos kaki. Sepatu sesuai dengan jadwal. Iya kan? Nah ini kalau kamu biasakan, ini juga akan menjadi karakter orang sabar, orang tertib, orang mencintai keindahan. Ini karakter yang ingin kita bangun. Coba pakai kaos kaki saja anak-anak. Akan pakai kaos kaki bila kakimu masih basah, dilap dulu, dianduk dulu. Baru di kaos kaki. Ini memerlukan proses. Proses apa? Proses kesabaran. Berarti karakter yang ingin kita capai adalah rasa sabar. Sepandai-pandainya orang, secerdas-cerdasnya orang, bila tidak sabar akan mengalami kegagalan. Ini awas, jangan bedakan. Kamu malas, kamu berdalih sabar. Ini salah alamat. Salah alamat. Ya. Salah alamat anak-anak. Jadi lewat berpakaian Anda akan mendapat beberapa karakter yang kamu latih. Di antaranya sabar. Yang kedua akan menjadi orang yang tertib. Orang yang menyukai keindahan. Ini lewat pakaian. Saya harap bila di kelas 8 Anda masih kurang, mungkin Anda belum paham. Ini tak beri pemahaman. Ayo berubah. Pasti kamu bisa. Pasti. Ini jangan sampai Allah masalah kaos kaki saja diurus. Jangan begitu. Biasanya datangnya kehancuran itu dari masalah kecil yang diabaikan. Iya kan? Ada kata besar, itu pasti ada kata kecil mula-mula anak-anak. Masalah ketiga
ketiga, ketika di kelas. Ketika di dalam kelas, anak-anak kadang belum siap menerima pelajaran. Mungkin saja bukan belum siap, kadang Anda tidak paham. Ini sudah bel masuk, aku harus bagaimana? Apakah kamu masih mondar-mandir walaupun sudah ada gurunya di depan itu menunjukkan karakter yang benar? Tidak, anak-anak. Di sini ada karakter yang ingin kita bangun, yaitu karakter menghormati orang lain. Orang lain itu satu ada guru, dua ada teman-teman Anda. Ini Pak, dengan guru mungkin kita harus menghormati, tapi dengan teman-teman masa kita hormati? Perkataan itu kurang tepat, anak-anak. Rasa hormat adalah rasa santun. Rasa santun adalah rasa tidak menyakiti orang lain. Dengan menghormati orang lain, Anda tidak rugi karena akan mendidik Anda menjadi karakter orang terhormat. Anda tidak mungkin bisa menjadi orang terhormat kalau perilaku Anda sendiri tidak terhormat. Begitu kan anak-anak? Ini harus kita pahami. Jangan kita menuntut orang lain harus mengerti kamu sedangkan kamu tidak mengerti orang lain. Coba kita renungkan. Kita awali dengan diri kita. Kita mengerti orang lain supaya orang lain mengerti kita. Itu ketika awal. Ketika jam pelajaran kadang-kadang Anda tidak sepaham dengan guru Anda. Guru Anda mungkin rasa jengkel, rasa marah karena Anda berperilaku kurang tepat pada tempatnya. Lah ini anak-anak, awal kegagalan Anda paham akan pelajarannya. Ini. Jadi tadi saya katakan, jangan terlalu kamu menuntut guru untuk paham Anda. Tapi harus ada rasa timbal balik. Anda harus memahami karakter guru-guru Anda. Minimal ada 11 orang. Ini. Itu tidak sedikit dan itu punya karakter yang berbeda. Ini. Apakah tidak boleh manja atau apa tidak boleh kekanak-kanakan? Boleh, tapi jangan terlalu. Ketika ada pelajaran, di mana saatnya kamu ngomong bertanya atau kamu bersendagura? Ketika serius, yuk kita ikhlas untuk serius. Tidak mungkin guru sepanjang hari, sepanjang jam pelajaran akan terlalu tegang dalam pelajaran. Ini. Ketika Anda bertanya juga, gunakan tata cara yang benar, tata cara yang santun. Sekali lagi, Anda calon pemimpin bangsa. Amin Allahumma amin. Gitu. Rata-rata anak-anak ketika Anda dalam kelas, ketika bunyi bel istirahat berdering, itu anak-anak sehat telinganya, betul-betul sehat.
Mungkin gurunya kurang dengar sampai berteriak-teriak, "Pak, Bu, istirahat." Itu tak perlu kamu lakukan. Ya kan? Biasanya Bapak Ibu mendengar bel tapi mungkin belum diistirahatkan, ditambah beberapa detik bahkan beberapa menit untuk pas mengakhiri mata pelajaran. Ini yang aneh. Anehnya ketika setelah istirahat bel berbunyi masuk, telinga Anda mulai tidak normal. Iya tidak? Iya kan? Ada anak yang masuk terlambat, alasannya ndak dengar bel masuk Bu, ndak dengar bel masuk Pak. Ini lucu. Ini rata-rata ketika istirahat telinga Anda normal, ketika bel masuk kupingnya, telinganya tersumbat. Ini kan mungkin tersumbat dengan es teh, tersumbat dengan pentol, batagor dan lain-lain mungkin ya, masih menikmatinya. Ini kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan anak-anak pada umumnya. Aku tidak mau menunjuk seorang pun, semuanya saja introspeksi. Alhamdulillah yang tidak seperti itu tingkatkan, yang sudah baik tingkatkan. Baik di lingkungan keluarga tadi, di lingkungan sekolah, yuk tingkatkan. Ini ketika bel pulang, biasakan berdoa tertib. Karena doa itu saiful mukminin kata agama. Iya kan? Saiful mukmin, pedangi wong Islam. Nek jenenge pedang iku bukan untuk berbuat jahat. Ketika Anda berjalan di hutan rimba, untuk membuka jalan harus menggunakan pedang. Untuk menghadapi musuh itu bisa dipergunakan. Dalam arti apa? Dengan doa insya Allah Anda akan dimudahkan segala urusan Anda. Amin ya robbal alamin. Yuk jangan bosan berdoa, khususnya mendoakan kedua orang tua Anda diberi kesehatan, keselamatan dalam mencari rezeki untuk beribadah. Nah, ketika pulang hendaknya langsung pulang. Kalau belum pulang bisa tepat waktu, tolong orang di rumah, ayah ibu diberitahu bahwa Anda terlambat. Jangan membuat gusar hati kedua orang tuanya. Anakku jam sekian kok belum sampai di rumah. Ada apakah gerangan? Nah ini jangan sampai. Jadi pada dasarnya di lingkungan sekolah ini kita belajar dari kekurangan kelas 8. Tadi saya katakan mulai dari jam kehadiran, cara berpakaian, tertib mengikuti pelajaran. Ini, ya kan? Dan jangan sekali-kali ketika ada tugas kamu jangan menunda. Esok aja, esok saja. Ini dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Bukit apa? Bukit kerepotan. Iya kan? Jadi bukit kerepotan. Itu. Diharapkan kan tidak begitu. Orang yang bertanggung jawab adalah menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Karakter ini yang ingin kita capai. Jadi banyak karakter yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Umpamanya pelajaran matematika berhitung. Di sini ini ada karakter yang ingin dibangun banyak sekali.
Kalau Anda tidak sabar mengerjakan soal, akan tidak ketemu jawabannya. Ini membangun karakter sabar. Membaca. Lewat membaca diharap dapat ilmu pengetahuan dari apa yang kamu baca. Ini membangun karakter masa depan dengan peningkatan ilmu pengetahuan. Membaca perlu sabar, karena membaca perlu pemahaman. Lagi-lagi karakter sabar. 2 karakter tekun. Ini. Jadi anak-anak, kamu jangan membayangkan guru itu kejam, banyak memberi tugas. Ini dibalik itu semua ada maksudnya. Ada maksudnya. Tapi apa? Membangun karakter. Ini bagian dari pendidikan. Itu. Maka ketika Anda tidak sabar karena mendatangkan kemarahan, Anda marah. Nah, kalau sudah marah, gurumu tidak sabar, mungkin Anda dijewer. Tapi awas anak-anak, ketika guru menegurmu, ketika guru menjewermu, bukan berarti Bapak Ibu guru itu benci dengan kamu. Salah besar. Itu kasih sayangmu. Itu kasih sayang yang diberikan seorang guru kepadamu. Masa ada kasih sayang pakai kaplok? Mungkin kamu dikaplok karena diberi bahasa isyarat tidak paham. Kamu diberi kata-kata pakai bahasa tidak paham. Ini. Maka tolong anak-anak, jangan sampai terjadi hal itu. Seandainya terjadi, itu merupakan kasih sayang, bukan kaplokan musuh. Karena Bapak Ibu guru mempunyai cita-cita, hidupmu akan lebih bahagia dari hidup Bapak dan Ibu gurumu nanti. Kira-kira bisa dipahami? Ini yang diharapkan. Masih banyak yang perlu kita sampaikan anak-anak tentang membangun karakter. Sekarang membangun karakter yang ketiga. Anda anggota masyarakat, walaupun masih anak-anak. Maka jangan punya pepatah, aku cilik bocah salah ya wis. Salah ya pantes. Jangan. Mengapa? Ada jalan yang bisa ditempuh tidak salah. Mengapa ambil salah? Kecuali itu kalau tidak disengaja. Ayo berlaku santun. Ketemu orang yang lebih tua, menyapa dengan bahasamu sendiri, mungkin dengan bahasa daerah. Mbah, saking pundi? Pak, Bu, badhe tindak pundi? Waduh, putrane Pak iku lho, ramah. Nah ya kan, ini stempel dari masyarakat. Jangan sampai katamu ke orang di jalan, bahkan tetanggamu sendiri, kamu berlaut masam. Apalagi tersenyum, menyapa saja tidak. Kebalik. Apalagi menyapa, tersenyum saja tidak. Yuk kita biasakan. Kita biasakan, ya. Ini mengambil peran di kampungmu walaupun kecil. Ada kerja bakti, nggak disuruh pun ikut. Nyapu ratan. Waduh, anak sopo minggu-minggu do kerja bakti nyapu ratan kae. Orang yang memandang itu terhibur anak-anak dengan pemuda seperti itu. Ya kan? Jadi dalam masyarakat jangan membuat stigma negatif terhadap dirimu sendiri. Nanti akan menyulitkan dalam pergaulanmu. Dan kalau sudah
menyulitkan pergaulanmu, kamu sulit akan meyakinkan karaktermu di masyarakat yang baik. Ya, jadi sekali lagi anak-anak, ada 3 yang perlu kita persiapkan karakter. Yang pertama di rumah. Yuk berkarakter yang bagus terhadap kedua orang tua, terhadap adik kakak. Ya, kalau pergi dari rumah mau kemana pamit sehingga tidak menyulitkan. Yang kedua, karakter di sekolah. Harus kita bisa memetik manfaatnya. Jangan sampai kita sekolah 3 tahun nantinya tidak dapat apa-apa. Siapa yang kamu persalahkan? Apakah kamu harus dipaksa sehari-hari? Pemaksaan adalah menyakitkan anak. Tapi kalau datangnya dari dirimu sendiri, kamu ikhlas menerimanya, indah rasanya. Khususnya dengan ayah dan ibu. Itulah anak-anak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saling mendoakan. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam hidupmu dan dimudahkan dalam menggapai cita-citamu, dijauhkan dari bala yang mengganggu atas kelancaran pencapaian cita-citamu. Semoga rezeki keluargamu diberi yang melimpah, diberi kesehatan yang tak terkira, dimudahkan segala urusanmu, urusan keluargamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini anak-anak. Bisa kita sambung pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah kalau Allah memberi kesehatan, kerahmatan, aku akan beranjang sana ke rumahmu atau nanti beberapa desa saya kumpulkan di desa tertentu. Karena pembelajaran daring itu belum bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Maka nanti ada tugas, ada fotokopi, ada tugas mengumpulkan, jangan ditunda ya anak-anak. Semoga tugasnya nanti tidak banyak-banyak, sedikit, langsung dikerjakan. Nanti lewat kelompok kita kumpulkan, mungkin kalau ada waktu bisa saya ambil. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.